Salam anugerah. Sekali lagi saudara, di awal tahun 2023 Tuhan berkata ini tahun yang sungguh-sungguh luar biasa. Ini tahun resepsi. Kita akan pesta berkat, pesta anugerah, pesta kesempatan. Tapi ini juga tahun penggenapan, di mana semua janji-janji Tuhan yang ajaib sedang digenapi dalam hidup kita. Saudara, ini juga tahun kemuliaan. Ada banyak harga mungkin yang harus dibayar, tapi ada banyak kemenangan dan kemuliaan yang sedang Tuhan siapkan. Tetapi Tuhan tiba-tiba berkata, ada 7 roh yang iblis akan lepaskan. Dan 7 roh ini seringkali tidak kelihatan. Bentuknya bukan seperti gendruwo atau seperti saudara ya dinosaurus, seperti naga. Roh ini sangat bersahabat. Roh ini berbisik seperti angin sepoi-sepoi. Roh ini membela engkau. Roh ini membawa engkau pelan-pelan tertidur dan hanyut. Dan Tuhan berkata 7 roh ini sangat berbahaya. Saudara, ada 7 roh dan kita akan bahas dalam 7 seri, dalam 7 kali. Saudara, sebagai 7 roh yang menghanyutkan, 7 roh yang menipu dan menggagalkan destiny. Tapi hari ini kita bahas satu dulu, yaitu roh Belial. Saudara, kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 15 dan 17. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang tidak percaya? Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka. Saudara, tidak banyak roh yang disebut dengan nama aslinya. Tetapi Belial disebut oleh Paulus dan disebut lagi beberapa kali dengan nama aslinya. Saudara, dan Belial ini artinya adalah worthless, tidak berharga. Saudara, yang kedua, saudara, Belial ini artinya adalah menukar semua kemuliaan saudara dengan sesuatu yang nothing, yang tidak ada artinya, tidak ada apa-apa. Tapi yang ketiga, Belial artinya adalah apa? Saya bebas, saya tidak mau diikat, saya tidak mau tunduk, saya tidak mau dengar pendapat orang lain, semau gue. Itu sebenarnya saudara arti kata dasar dari Belial. Dan Paulus berkata, hei, apakah kalian tidak bisa bedakan antara Kristus dan Belial? Karena begitu banyak orang, saudara, yang disebut pemimpin, anak-anak Tuhan, para pahlawan, rasul, nabi, penyembah, terjebak dengan roh ini, roh Belial. Saudara, saya mulai dengan beberapa kesaksian. Saya tinggal di Belanda. Dan menurut saya roh Belial adalah roh yang sangat mengerikan dan bermanifestasi dengan sangat kuat. Saudara bisa bayangkan. Saudara, Belanda adalah negara penginjil. Negara evangelis. Saudara, dia mengeluarkan saudara begitu banyak misionaris yang pergi ke seluruh dunia. Saudara, Belanda terkenal 400 tahun mendirikan gereja di seluruh dunia. Saudara, 400 tahun setiap tahunnya mengutus lebih dari 1.000 orang untuk penginjilan di seluruh dunia. Tapi saudara tahu apa yang terjadi hari ini? Saudara, hari ini pemerintah Belanda melarang pelajaran agama di SD dan TK. Dikatakan itu hanya boleh diberikan setelah anak-anak itu dewasa. Dan kemudian itu tidak boleh dipaksakan. Pelajaran agama hanyalah kelas pilihan. Kalau anak-anak itu mau memilih dan mau mengetahui tentang agama. Saudara, pada waktu saya sekolah di sana, teman-teman saya yang katanya saudara negara misionaris bertanya begini sama saya, sebenarnya cerita Natal itu bagaimana? Sampai saya bilang ini, cerita Natal saja kamu tidak tahu? Tidak tahu. Kami kan tidak boleh belajar itu. Kecuali kalau kami memang pengen dan spesial mempelajari tentang agama Kristen. Saudara bisa bayangkan. Nah, saudara, dan mereka mengganti segala sesuatu. Saudara, ini sebuah negara yang dulu tentang tata krama kesopanan. Ibu saya masih ada keturunan dari Belanda.
Dan dia mengajarkan sekali cara bicara yang sopan, menghormati orang tua, menganggap orang tua adalah tokoh yang harus diteladani. Saudara tahu hari ini, anak-anak diberikan hak kebebasan, saudara, untuk melaporkan orang tua mereka. Kalau orang tua memarahi mereka. Dan kalau anak-anak itu melaporkan orang tuanya, maka orang tuanya mendapat sanksi dan anak-anak ini boleh memilih. Apakah dia tinggal dengan orang tuanya atau dia tinggal di penampungan yang disediakan atau tinggal sendiri. Saudara bisa bayangkan. Satu negara yang dulu 400 tahun menjadi penginjil. Hari ini menjadi negara paling bebas. Di mana pelacuran boleh di mana-mana. Saudara, negara ini menjadi negara paling bebas. Di mana pertama kali negara ini mensahkan yang namanya bunuh diri. Karena alasan-alasan tertentu. Saudara, negara ini yang pertama kali mengesahkan perkawinan sejenis. Negara ini yang pertama kali mengesahkan, saudara, yang namanya sejenis boleh mengadopsi anak. Sebuah negara penginjil. Sebuah negara yang punya value kekekalan. Sebuah negara, saudara, yang punya nilai kesejatian dan keilahian. Tiba-tiba berubah menjadi apa? Tidak berharga. Mereka mengejar seks. Mereka mengejar narkoba. Mereka mengejar kekayaan. Mereka mengejar, saudara, kenikmatan. Mereka mengejar, saudara, kebebasan. Hari ini coba bayangkan, pelajari, perhatikan. Berapa banyak kita mulai menukar sesuatu yang berharga. Misalnya kebaktian dengan tidur siang. Capeklah bangun pagi. Kenapa kita tidak tidur siang? Saudara, berapa banyak kita mulai menukarkan jam-jam kita membaca Alkitab dengan main, saudara, sosmed, semuanya, sosial media, HP dan sebagainya. Berapa banyak kita mulai berkata, apa gunanya deklarasi? Lebih baik dengerin musik dunia. Saudara, mungkin kita berkata, apa sih gunanya jubah? Orang seringkali berkata, kenapa Ibu In suka memperhatikan jubah profetik, ada baju batik dan sebagainya yang sungguh-sungguh mencerminkan kekristenan. Dan mereka bilang, kenapa kita tidak beli ataupun bebas pakai tengkorak, pakai kata-kata negatif? Saudara bayangkan, untuk sesuatu yang ilahi, sesuatu yang benar, orang tidak berani bayar. Tapi untuk sekali baju perkawinan, saudara, mereka berani bayar 500 juta. Belial merubah segala sesuatu. Yang berharga menjadi tidak berharga. Menghormati orang tua adalah sumber berkat. Tiba-tiba dibalik kebebasan, anak boleh menuntut orang tua. Menurut mereka itu adalah kebaikan. Ini roh Belial. Saudara, tiba-tiba semua semau gue. Kapan kita mau belajar, kapan kita mau kerja. Saudara, dan begitu banyak pengangguran, begitu banyak keliaran, begitu banyak, saudara, seks bebas, narkoba. Belial mengacaukan begitu banyak orang. Tetapi hari-hari ini saya tidak bicara cuma sampai di situ. Tapi pada waktu saudara mulai berkata, Tuhan, gak usah ikut-ikut soal jodohku. Gua naksir dia, dia cantik, itu pilihanku. Engkau sedang ditrap oleh roh ini. Saudara, beberapa orang berkata, oke, soal rohani, soal di gereja. Tetapi begitu soal pekerjaan, itu soal saya. Tuhan, gak usah ikut-ikut. Maka saudara kembali terkena roh ini. Saya sudah melihat banyak orang jatuh. Saya melihat teman-teman saya. Saya melihat keluarga gagal. Saya melihat pekerjaan hancur. Karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka berpikir, ini hidupku, ini caraku, ini mauku. Dan saya boleh berkata 55 tahun saya mengikuti Tuhan. Ada begitu banyak yang saya tidak suka. Tapi saya memilih yang Tuhan suka. Ada begitu banyak yang sepertinya di awal suatu hal yang bodoh. Tapi hari ini saya menikmati keberhasilan, kebahagiaan.
Saya menikmati kesehatan, saya menikmati keluarga, saya menikmati teman-teman sepelayanan, saya menikmati kekekalan, saya menikmati surga dan dunia. Pilih Kristus dan Belial. Pilih taat kepada Tuhan atau pilih semau gue. Pilih kejar yang ilahi dan sejati atau pilih yang tidak berharga, nikmat kelihatannya. Masa depanmu, nasib kekekalan ada tergantung pilihan.